Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab taukid. Ini masih termasuk dari tawabi. Oke, sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah khusus untuk pengarang kitab Jurumiyah, Syekh Muhammad bin Muhammad Sunhaji Ad-Jurum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babut taukidi, ataupun bab menerangkan tentang taukid. Apa itu taukid? At-taukidu ataupun taukid tabiun itu lafadz yang ikut lil muakkadi pada muakkad. Taukid ikut fi raf'ihi pada rafa'nya muakkad, wa nasbihi nasabnya muakkad, wa khafdihi atau jirnya khafatnya muakkad, wa ta'rifihi dan juga ma'rifatnya muakkad. Jadi taukid ini hanya terkhusus pada lafaz-lafaz yang ma'rifat. Wa yakunu ada taukid ada itu bi alfadin dengan lafaz-lafaz maklumatin yang sudah diketahui. Jadi taukid ini hanya terkhusus pada lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Jadi babnya taukid yang membahas ini saja. Wahya adapun alfadin ma'lumatin an-nafsu itu lafaz an-nafsu, wal ainu dan ainu, wa kullun dan kulun, wa ajma'u dan ajma'u, wa tawabi'u ajma'ah, kemudian lafaz-lafaz yang ikut ajma'u atau ajma'u. Wahya aqta'u yaitu lafaz aqta'u, wa abta'u lafaz abta'u, wa amsa'u dan lafaz amsa'u. Taqulu mengucap siapa kamu, qoma zaidun nafsuhu, qoma berdiri siapa, zaidun zaid, nafsuhu yaitu zaid sendiri. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya al-qauma pada sebuah kaum, kullahum yaitu keseluruhan kaum. Wa marartu lewat siapa saya bil qaumi bertemu dengan kaum, ajma'ina yaitu seluruh kaum tersebut. Jadi fungsinya taukid ini untuk menguatkan. Jadi ketika kamu sudah berbicara, kemudian kamu ingin meyakinkan omongan kamu lagi. Jadi misalkan kamu mengucap koma zaitun, Zaid itu berdiri. Nafsuhu, ya Zaid itu benar-benar berdiri. Jadi artinya begitu. Oke, kita nandomkan. Taukid itu lafadz yang ikut muakkad dalam segi i'rab dan juga ma'rifat. Macam-macam lafadznya ada 4, nafsun, ainun, kulun dan juga ajma'u. Ada juga lafadz yang ikut ajma'u, yaitu aqta'u, abta'u, absa'u. Contohnya lafadz qoma zaidun nafsuhu dan juga ra'aitul qauma kullahum. Ditaukid lafadz yang ikut muakkad dalam segi i'rabnya yaitu rafa, nasab, jar, tidak ada jazm ya. Kemudian juga ikut dalam ma'rifatnya. Jadi seperti yang dibahas tadi, taukid ini hanya terkhusus pada lafadz-lafadz yang ma'rifat. Ra'aitu al-qauma, jadi qaumanya ada alnya. Kemarin dibahas bahwasanya lafadz yang kemasukan al-mu'arifah itu namanya isim ma'rifat. Lafadznya ada nafsun, ainun, kulun dan ajma'u. Jadi hanya 4 ini saja. Kalau tidak ada keempat lafadz ini maka tidak dinamakan taukid. Kemudian ada juga lafadz yang ikut ajma'u yaitu aqta'u, abta'u dan absa'u. Nah, ketika lafadz ini dia tidak akan muncul jika tidak ada ajma'u. Nah, nanti kita contohkan setelah ini. Qoma zaitun nafsuhu. Yang di sini taukidnya itu yang mana? Zaitun itu muakkadnya, kemudian nafsun ini taukidnya. Jadi nafsunya zaitun rafa, nafsu juga rafa. Kemudian
Zaidan nasab nafsunya menjadi nafsa. Zaidan nafsahu. Kemudian marartu bi Zaidin berarti nafsihi. Jadi nafsunya, saknya itu, nafsunya itu dia taukidnya. Oke, masuk pada contohnya. Di an-nafsu qama Zaidun nafsuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu, marartu bi Zaidin nafsihi, seperti tadi. Ainuhu tidak jauh berbeda sama qama Zaidun ainuhu, ra'aitu Zaidan ainahu. Jadi ainanya, ainunya. Wa marartu bi Zaidin ainihi. Dukulun qama al-qaumu kulluhum, ra'aitu al-qauma. Qauma ini muakadnya, maka taukidnya kul lahum juga ikut nasab. Wa marartu bil qaumi kul lihim. Untuk ajma'u qama al qaumu ajma'una, ra'aitu al qauma ajma'ina, wa marartu bil qaumi ajma'ina, juga sama. Jadi jamaknya ajma'un itu wawu, alamatnya wawu, nasabnya itu ya, kemudian jarnya itu ya. Jadi saya ulangi lagi, taukid itu hanya terkhusus pada 4 lafadz ini saja. Jika tidak ada lafadz nafsun atau ainun atau kulun atau ajma'u, maka lafadz tersebut bukan taukid. Tapi nanti ada lafadz yang berfaedah taukid tetapi dia bukan taukid. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk lafadz yang ikut ajma'u, abta'u, akta'u, absa'u, ketiga lafadz ini tidak akan ada jika tidak ada ajma'u. Contohnya qama al-qaumu ajma'una, akta'una, abta'una, absa'una. Jadi langsung seperti itu contohnya. Jadi tidak boleh qama al-qaumu akta'una, atau qama al-qaumu abta'una, atau qama al-qaumu absa'una. Jika langsung begitu tidak boleh. Jadi ketiga lafadz ini harus ada lafadz ajma'una dulu. Qama al-qaumu ajma'una baru akta'una. Atau qama al-qaumu ajma'una kemudian ditambah abta'una atau ditambah absa'una. Jadi pada intinya ketiga tawabi ini yang ikut pada ajma'u mereka tidak akan ada kecuali jika ada lafadz ajma'una. Oke, bisa dipaham ya. Jadi tidak boleh qama al-qaumu langsung akta'una atau abta'una atau absa'una. Oke, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.